Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 9.0 TV dimanapun juga berada, sungguh biadab mereka ya, para pembenci Pak Jokowi yang sampai hari ini terus saja mengganggu ketentramannya. Dan yang membuat kita miris karena tidak saja Pak Jokowi secara pribadi yang diserang oleh mereka, tetapi berikut dengan seluruh keluarganya. Karena itu perilaku seperti ini harusnya tidak dibiarkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Pak Polisi harus bertindak tegas. Kenapa? Karena ini sudah di luar daripada nalar demokrasi kita, bahwa memang demo itu penting dalam rangka untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk aksi-aksi yang menyerang Pak Jokowi pasca menjadi presiden di Republik ini, bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin kita yang seharusnya sebagai warga masyarakat yang bagus itu memberikan ruang kepada Pak Jokowi beristirahat dengan baik setelah pengabdiannya 10 tahun di Republik ini. Kalaupun misalnya ada memang kesalahan yang mereka lakukan dan itu bisa dibuktikan, kan bisa melalui jalur hukum, karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum. Kita juga bermimpi ke depan ini Pak Prabowo memiliki ketegasan terhadap orang-orang yang kerjanya hanya melakukan gangguan-gangguan terhadap personality orang. Sekali lagi bahwa sangat biadab, bayangkan ada poster yang tertulis usir keluarganya Jokowi, Jokowi adalah Fir'aun Indonesia. Ini kan sudah luar biasa, di luar daripada nilai-nilai Pancasila ataupun nilai-nilai keberagamaan kita ya, yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati yang namanya tokoh, menghormati yang namanya orang tua, dan menghormati yang namanya orang yang pernah menjadi pemimpin atau menjadi orang tua kita seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, nah tentu ini masih terkait dengan aksi-aksi yang lama, karena kita tahu bahwa di Republik ini memang ada satu kelompok yang memang sangat sakit hati dengan Pak Jokowi, terutama mereka kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok yang ingin memaksakan ideologi khilafah bisa tertanam di Republik ini. Bisa dilihat, disaksikan bagaimana pancaran mata dari mereka-mereka yang berteriak-teriak ini. Ini adalah orang-orang lama, orang-orang yang memang didesain oleh kelompok-kelompok tertentu di Republik ini, sekali lagi yang menginginkan Republik ini berganti dasar negaranya dari Pancasila menjadi sistem khilafah, atau kalau dalam istilah Petamburan, Imam Bubu Papa atau Imam Jumbo, NKRI bersyariah. Tetapi sayangnya oleh pemerintahan Pak Jokowi, saya kira kita sudah menyaksikan bagaimana dulu ketegasan beliau ya pada saat FPI dan HTI yang merupakan dua organ di negara ini yang memiliki ideologi berpaham khilafah, itu kemudian diberi sanksi oleh negara. Tetapi hari ini mereka tidak tinggal diam, mereka terus saja merayap di bawah tanah, membangun kekuatan, dan bahkan semakin tidak terdeteksi gerakannya. Nah, kecuali memang orang-orang yang menggerakkan ini, kita sudah bisa menebak siapa mereka. Karena itu saya kira memang ini juga ujian bagi Pak Prabowo ya. Saya selalu mengingat bahasanya Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi dengan dirinya tidak bisa dipisahkan. Dalam artian rakyat Indonesia juga tahu Pak Prabowo menang itu karena bantuan Pak Jokowi, sokongan Pak Jokowi. Hari ini tentu rakyat yang waras mau melihat seperti apa tindakan daripada Pak Prabowo sebagai orang nomor satu di Indonesia, di mana seluruh jajaran kepolisian itu kan di bawah perintahnya. Nah, karenanya saya meminta bahwa orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan berkeliaran, kalau perlu dikerangkeng. Apalagi kita sudah tahu semua bahwa otaknya ini, saya punya keyakinan ini masih seputaran-seputaran yang memang sangat membenci Pak Jokowi. Salah satunya itu Pak Amin Rais. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang menggerakkan ini namanya Usman Amiruddin, orang yang sudah berusia di atas 80 tahun kayaknya ini, yang memang berteman baik dengan Pak Amin Rais yang dari dulu selalu memang menyandarkan Pak Jokowi dengan semacam PKI.
dan sampai hari ini sepertinya belum puas dengan apa yang pernah dia lakukan kepada Pak Jokowi. Ya boleh jadi karena seluruh aksi-aksinya gagal selama ini. Jadi sekali lagi kita sangat berharap ketegasan daripada Pak Prabowo. Sekaligus ini menampik tudingan-tudingan yang ada di masyarakat. Tentu banyak orang mengira jangan-jangan ini adalah Balai Desa Istana yang sengaja memang membuat nama Pak Jokowi buruk di mata Pak Prabowo, sehingga kemudian Pak Prabowo merasa harus lepas dari Jokowi dan independen. Apalagi kita sudah melihat, kita sudah mendengar bagaimana ceramah-ceramah Rizik Syihab yang juga sangat membenci Pak Jokowi, dan bagaimana dia seolah-olah menawarkan diri untuk membentengi Pak Prabowo. Yang penting katanya dia harus membuat Pak Jokowi dan seluruh keluarganya terutama Gibran di kerangkeng. Ini kan agenda-agenda mereka. Karena itu sekali lagi bahwa seluruh aksi-aksi yang ada hari ini muaranya tetap saya kira ke Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo menginginkan ini berakhir, ya saya yakin akan berakhir. Kenapa? Karena seluruh alat kekuasaan, alat negara ada di tangannya. Dia bisa menggerakkan apa saja. Dan secara personality juga Pak Prabowo dekat dengan orang-orang ini semua. Termasuk kita sudah lihat bagaimana dua orang khusus Pak Prabowo pasca Pilpres yang lalu itu menemui Habib Rizik di kediamannya. Artinya ada memang sinyalemen yang kuat di masyarakat. Ya jangan-jangan ini by design, sengaja menghancur leburkan namanya Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo punya alasan untuk tidak lagi melibatkan atau tidak lagi mengkonsultasikan hal-hal yang harusnya dikonsultasikan kepada Pak Jokowi dalam rangka bagaimana mengawal pemerintahan ini ke depan supaya betul-betul seluruh visi misi keberlanjutan yang selama ini dengung-dengungkan kepada rakyat, sehingga kemudian rakyat mengambil kesimpulan bahwa the next Jokowi adalah Pak Prabowo. Nah, ini sekali lagi kita akan melihat seperti apa hari-hari ke depan, apakah aksi-aksi yang mengarah kepada Pak Jokowi dan keluarganya akan semakin kencang atau tidak. Dan tentu bagi saya ini sebagai orang yang dari dulu mendukung Pak Jokowi, mengambil kesimpulan bahwa aksi ini hanya bisa berakhir manakala Presiden Republik Indonesia turun tangan menangani ini. Ya tentu tidak menangani secara langsung karena kan yang namanya presiden punya kaki tangan. Nah, bagaimanalah caranya? Yang pasti kita menginginkan Pak Jokowi sebagai orang yang berjasa di Republik ini 10 tahun menangani negara kita, menangani rakyat Indonesia tak kenal lelah. Ya harusnya hari ini beliau beristirahat dengan baik bersama dengan keluarga dan anak cucunya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.